Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Rahmadani Rambe akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses pembentukan individu baru dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangan secara kawin, terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakannya adalah serbuk sari dan kepala putik. Perkembangbiakan generatif ini terjadi di bagian tumbuhan, yaitu bunga. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, benang sari, putik, bakal buah, dan bakal biji. Sedangkan proses dari penyerbukan adalah yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, peleburan sel kelamin spermatozoid dengan sel telur. Yang ketiga adalah menghasilkan bakal buah. Proses perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah vegetatif atau perkembangbiakan tanpa melangsungkan perkawinan. Dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung secara alami tanpa bantuan manusia. Macam-macamnya itu umbi lapis. Yang pertama adalah umbi. Dibagi menjadi tiga, yaitu umbi lapis seperti bawang merah dan bawang putih. Kemudian umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ketela rambat. Yang ketiga adalah umbi akar. Contohnya adalah wortel dan lobak. Yang kedua, tunas. Tunas adalah munculnya tumbuhan baru pada pangkal batang tanaman induk. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, tebu. Yang ketiga adalah akar tunggal atau rizoma. Ciri-cirinya batangnya terdapat di dalam tanah, beruas-ruas, dan tumbuh di tanah yang datar. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut beruas-ruas yang setiap ruasnya tumbuh tunas kemudian menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Yang kelima adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh di bagian daun dan akar tumbuhan. Contohnya adalah cocor bebek. Yang keenam, spora. Contohnya paku dan lumut. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara berkembangbiak tanaman tanpa proses penyerbukan dan perkawinan. Proses tersebut dilakukan dengan bantuan manusia yang tujuannya untuk memperoleh individu baru yang unggul, cepat berbuah, rasa buah yang sesuai dengan diinginkan, dan tahan terhadap penyakit. Beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia pada tumbuhan yaitu 1. Mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium kemudian ditutup tanah humus dan dilapisi plastik kemudian diikat. Yang kedua adalah stek. Caranya dengan memotong batang tumbuhan tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Stek ini dibagi menjadi dua, yaitu stek batang. Memotong batang tanaman yang sudah dewasa, kemudian ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contoh dari stek batang ini adalah singkong dan tebu.
Yang kedua adalah stek daun. Stek daun ini dengan cara memotong daun yang sudah dewasa kemudian ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Contohnya adalah lidah mertua. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk terjadi pada tumbuhan yang memiliki batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Cara melakukan vegetatif buatan yang merunduk ini adalah salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah sampai seluruh batang tertutupi. Kemudian sisakan bagian ujung batang agar muncul di permukaan tanah. Contoh dari tanaman yang merunduk ini adalah anggur dan apel. Dan yang terakhir adalah menyambung, yakni menggabungkan tanaman menjadi satu sehingga bisa menghasilkan individu baru. Dapat dilakukan hanya untuk tanaman yang berkambium dan berbatang keras. Next, materi selanjutnya adalah fotosintesis. Pertama-tama, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, yang disebut dengan klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses dari fotosintesis ini? Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Prosesnya, air didapatkan oleh tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan termasuk bagian daun. Kemudian karbon dioksida yang didapatkan dari udara masuk melalui stomata atau mulut daun. Stomata ini letaknya di bagian bawah dari daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian tumbuhan seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan dikeluarkan melalui stomata juga ke udara, dan udara tersebut akan digunakan manusia untuk bernapas. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.